Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat dan berkah bagi Anda semua. Assalamualaikum anak-anak semuanya. Sebelum kita belajar seperti biasa kita membaca doa. Silakan ketua kelas dipimpin baca doanya. Semua siap, berdoa dimulai. Alhamdulillah semua. Baik, sekarang ibu mau cek and recheck. Wah, baik. Apa yang mau ibu cek itu kehadiran kehadiran. Nah, Amel hadir, hadirah ya. Adrian Hadir. hadir. Afgan Hadir. hadir. Berarti hadir semua hari ini? Hadir. Nah, yang penting. Bagaimana dengan hari ini, sehat-sehat semuanya? Sudah siap untuk belajar? Nah, bagaimana dengan pelajaran malam tadi? Sudah dibaca-baca untuk hari ini? Sudah. Berarti siap untuk belajar? Nah, sebelum kita belajar, kita selalu membaca ayat-ayat pendek. Nah, hari ini yang kita baca adalah surat Al-Ikhlas. Lihat. Minggu kemarin kita sudah belajar yaitu membaca surat Al-Maidah ayat 48 dan surat At-Taubah ayat 105. Kemudian kita juga sudah mempelajari apa? Hukum-hukum yang ada di dalam surat At-Taubah dan surat Al-Maidah 48. Nah, sekarang ibu mau tanya, siapa yang masih ingat hukum-hukum apa saja yang ada di dalam surat At-Taubah 105 dengan Al-Maidah 48? Siapa yang masih ingat? Nah, ya, silakan. Terus. Hukum-hukum tajwid yang ada dalam surah yang pertama surah Al-Maidah ayat 48 Ya. dan mata bukti izhar Halki, ya. Syafawi. dan Nah, itu tadi di antara hukum-hukum tajwid yang ada dalam surat Al-Maidah dan surat At-Taubah 105. Nah, hari ini kesuksesan dengan berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Kalau yang kemarin kita membaca ayatnya dengan mengidentifikasi hukum bacaannya, sekarang kita apa? Kita menjelaskan ayat yang ada di dalam surat Al-Maidah dan surat At-Taubah. Nah, sebelum kita lanjut, bagaimana cara kita memahami isi kandungan dalam surat Al-Maidah 48 dengan surat At-Taubah? Ada yang tahu? Ya, silakan Adik. Dengan cara membaca berulang-ulang artinya. Ya, terus? Yang kedua, dengan cara membaca buku-buku yang berkaitan dengan keterangan ayat-ayat tersebut. Iya, betul. Ya, berarti kita baca artinya, kemudian kita cari lagi referensi yang lain, baru kita tahu, oh ternyata maksud ayat ini adalah seperti ini. Paham semuanya? Apa tujuan pelajaran kita pada hari ini? Nah, berarti tujuan pertama
peserta didik dapat menjelaskan makna hadis tentang berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Masya Allah, semangat tepuk tangan dong. Baik. Kalau semangat belajar luar biasa. Peserta didik dapat menjelaskan makna hadis tentang berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Nah, untuk menambah semangat belajar kita ini berdiri. 1, 2, ikuti Bu, jangan berkunci. 1, 2, 3. Ayam, 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 ayam. Kita bersalaman, kita berpelukan, Masya Allah, itu menambah rasa persaudaraan kita. Jadi sekarang sekilas tentang materi kita pada hari ini, yaitu surat Al-Maidah ayat 48 dan surat apa? Surat At-Taubah ayat 105. Ibu satu aja maknanya di dalam sini salah satunya adalah Al-Quran itu datang dengan membawa kebenaran. Itu salah satu makna yang ada di dalam Al-Maidah. Yang lainnya apa Bu? Yang lainnya tugas kalian nanti untuk berdiskusi. Paham dengar? Ini surat At-Taubah ayat 5. Apa isi kandungannya, menjelaskan tentang apa? Yang jelas ini menjelaskan tentang kita harus bekerja keras. Ya? Dengan bekerja keras kita bisa makan. Tidak boleh meminta-minta. Karena apa? Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Oleh karena itu mari bekerja keras. Sepakat? Nah, untuk selanjutnya ini hadis etos kerja dengan hadis apa? Dengan hadis berkompetisi dalam kebaikan ini nanti kita diskusi bersama-sama. Ayo, untuk menambah pemahaman kamu terhadap materi berkompetisi dalam kebaikan ini, untuk menjelaskan ayat kita bagi 5 kelompok. Nah, sekarang kalian sudah membuat kelompok. Jadi masing-masing tugas kelompok kalian adalah mengerjakan LKPD, yaitu kalian silakan jelaskan ayat Al-Maidah ayat 48 dan surat Taubah ayat 105 beserta hadis terkait. Ya, paham dengan tugasnya? Paham? Boleh pakai HP, boleh. Boleh. Yang lain mencari, jadi semuanya bekerja. Silakan. Ibu kasih waktu 30 menit. Cukup? Cukup. Oke, silakan dikerjakan. Ada gope? Ada gope? Ada gope? Ini ada bacanya. Gope. Ya, nanti di sini letak lembarannya. Oke, yuk bekerja. Ini ada gope kan? Nah, boleh silakan dicari situ penjelasan tentang Al-Maidah 48 ya, atau bahasa ini boleh. Ya, ya. Baik, sudah siap? Semuanya? Siap? Sudah siap berdiskusi? Siap. Sebelum kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian, Ibu ada kuis, yaitu semacam pertanyaan. Ya, siapa yang bisa jawab, peti nilai poinnya, peti nilainya tinggi. Nah, yang pertama, apa makna atau isi kandungan yang ada di dalam surat Al-Maidah 48? Siapa tahu? Nah, coba. Diri. Pada surat Al-Maidah ayat 48, bahwasanya lomba-lomba dalam kebaikan itu bukan semata-mata hanya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih di dunia, namun lebih kepada bagaimana kita mendekatkan diri dengan Allah. Ya, betul. Kita beri aplaus untuk ini.
Sebaliknya, orang beriman dilarang bermalas-malasan dan berbuang-buang waktu. Ayat ini juga memotivasi umat Islam untuk bersungguh-sungguh dalam amal baik dan pekerjaan. Masya Allah, luar biasa jawabannya. Tepuk tangan dong, kita beri upload. Berarti ini luar biasa ya. Lanjut untuk persentase hasil diskusi. Ya, kita kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Khalid Zaid Akibari dari kelompok 2 ingin Selesaikan hasil diskusi. menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama, isi kandungan surah Al-Maidah ayat 48, yaitu Al-Quran diturunkan untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Ya, terus. Kedua, Al-Quran juga sebagai batu ujian bagi kitab-kitab sebelumnya. Yang terakhir, perintah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, kita beri aplaus dulu untuk kelompok. Melalui diskusi kita tadi dapat kita simpulkan secara bersama-sama. Yang pertama, isi kandungan yang terdapat dalam surat Al-Maidah 48 diantaranya adalah Al-Quran itu datang dengan membawa kebenaran. Yang kedua, Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Dan yang paling penting adalah kita disuruh untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian kesimpulan surat At-Taubah 105 bahwasanya kita disuruh bekerja keras, ya kan, untuk menafkahi kehidupan kita ini. Kenapa? Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Artinya apa? Kita memberi lebih baik daripada meminta. Paham sampai di sini? Lanjut. Hadis berkompetisi dalam kebaikan itu sama juga. Kita disuruh untuk melakukan kebaikan setiap hari. Hadis etos kerja. Nah, ini dia. Kita disuruh untuk bekerja keras. Di dalam bekerja harus jujur. Apalagi disiplin. Kemudian bertanggung jawab. Kira-kira paham hasil diskusi pelajaran kita hari ini? Ada yang bertanya lagi dengan Ibu? Iya. Alhamdulillah, kalau sudah paham, alhamdulillah. Tepuk tangan kita semua. Alhamdulillah. Nah, sebelum Ibu akhiri pelajaran kita hari ini, Ibu mau lihat juga dong, ya kan? Tadi kan berkelompok. Kata kalian paham, Bu? Paham. Nah, Ibu tes kalian satu persatu dengan LKPD masing-masing. Ya, Nanda ya? Silakan kamu tulis di LKPD ini apa saja yang telah kamu peroleh pada hari ini. Ini dia, satu-satu. Boleh lihat nih, boleh. Apa yang kamu dapat hari ini? 4. Ini langsung nanti kasih Ibu, ini penilaian pribadi. Silakan ditulis. Silakan dikumpulkan LKPD pribadinya masing-masing ya. Ambil sudah Anda ya. Oke. Terima kasih. Untuk selanjutnya silakan kalian baca-baca lagi materi kita pada hari ini supaya lebih paham Anda ya. Ya. Kemudian dibaca juga materi kita untuk selanjutnya yaitu